Ya, salam. Nah, saya pertama-tama mau mengucap syukur karena Tuhan sudah sertai saya pribadi ya. Terlebih teman-teman, kalau kita berbalik ke belakang tahun lalu bersama-sama mengalami juga. Terlebih dalam tahun ini saya sudah kehilangan 3 orang. Pertama ipar saya, kedua sepupu saya, adik kakak. Jadi besok saya nggak bisa harus hadir ke Surabaya. Juga Jumat mungkin ada rapat misi saya nggak bisa hadir. Saya ke Surabaya. Mungkin itu saya yang mewakili. Pertama saya mengucapkan selamat tahun baru 2023. Tahun hal ini saya sebenarnya memberikan saya pilih sebab ini yang pertama tadi saya ingat apa yang harus saya berikan buat teman-teman, tapi ya Tuhan kasihkan saya suatu ayat-ayat ini mungkin bisa membantu Bapak Ibu untuk menguatkan iman percaya terlebih dalam mengikuti Yesus apa yang harus kita lakukan. Pertama-tama saya mau awali dengan 1 Petrus 1 ayat 3 yang berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, di sini kita harus bersyukur karena Tuhan telah mati buat kita. Terlebih sebenarnya kita ini kalau saya perhatikan kehidupan saya pribadi betul-betul tidak berarti bagi Tuhan juga. Tapi Tuhan itu punya satu pasti yang begitu besar sampai Dia mau merekakan anaknya yang tunggal itu memberikan hidupnya menggantikan saya pribadi yang harus mati. Di sini saya mau tambahkan lagi di awal tahun baru ini apa yang harus kita lakukan. Kalau kita baca ini, saya baca di Yesaya 43 ayat 15 mengatakan demikian. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba-kala. Jadi kita harus melupakan apa yang mungkin tidak berkenan di mata Tuhan. Segala perilaku kita harus lupakan, jangan diingat kembali. Mulai awal lagi kita harus melakukan suatu langkah yang baru, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang membesarkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, di sini kita harus benar-benar melayani Tuhan, jangan memikirkan seperti tadi Ibu Lili yang jangan memikirkan hal-hal duniawi. Nah, kita harus betul-betul sungguh-sungguh melayani Tuhan sepenuh hati tanpa memikirkan apapun. Sebab Tuhan itu membayar kita terlalu lunas, tidak ternilai harganya, tidak bisa kita gantikan. Sebab aku ingin memperbarui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, di sini kita harus benar-benar mengerti apa yang Tuhan telah merancangkan kita. Ya, mungkin saya sendiri merasakan, mungkin dahulu kalau saya pernah saksikan 5-6 tahun lalu, saya sendiri di rumah ketika rantau lansia itu sudah tidak ada kerjaan, tiap hari di rumah atau mendung, jadi nggak ada apa yang harus dikerjakan. Tapi saya rindu ya setelah menemukan ya Pak Wijaya, saya diajak dalam komunitas di Sokam ini. Nah, saya seperti ada panggilan. Nah, ini mungkin panggilan yang Tuhan berikan pada saya, makanya saya mengikuti
tanpa saya memikirkan apapun itu. Mungkin Bapak Ibu tahu dalam pelayanan saya di Pak Wijaya ini, saya tidak memikirkan apapun, saya tetap terus melakukan apa yang saya harus lakukan. Ya, ini tujuan utama. Jadi saya mohon mungkin Bapak Ibu bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Jadi di sini saya membaca di ayat 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ini adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita sebenarnya sudah diperbarui oleh kebangkitan Kristus, ya, pertama oleh kematian, kebangkitan. Jadi kita ini hidup, kita ini bukan kita lagi. Kita betul adalah yang hidup di dalam kita adalah Kristus. Jadi kita harus benar-benar menyerahkan sepenuh hati apa yang harus kita lakukan. Karena masa depan sudah ada. Di ayat Amsal 23 itu mengatakan masa depan itu sudah ada. Jadi kita tidak bukan orang yang mereka seperti ragu-ragu, ya. Tuhan sudah berikan yang kepastian ada. Tapi kadang manusia itu ragu-ragu. Apa benar nanti saya begini atau begini. Jadi kita harus sepenuh hati menyerahkan kehidupan kita sepenuh hati dengan tanpa memikirkan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan, ya. Hati manusia kadang-kadang memikirkan jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Jadi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Di sini Tuhan benar-benar telah memberikan suatu pengertian buat saya pribadi. Jadi saya tidak usah memikirkan apapun di luar kehendak Tuhan. Kadang kita sebagai manusia tanpa sadar memikirkan, bagaimana nanti ya anakku, bagaimana cucuku, bagaimana kehidupanku nanti gimana. Nah, ini kadang terlalu rumit bagi pikiran manusia. Di sini Tuhan pokoknya serahkan saja kehidupan ini, Tuhan yang atur semua, pasti terbaik. Nah, inilah hari yang dijanjikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Nah, di sini kita diajar untuk bersukacita, ya, jangan selalu bersedih. Ya. Saya jadi kemarin lihat waktu ke adik saya di Surabaya, memang adik saya tidak bisa menahan, dia menangis. Tapi ya gimana? Namanya sudah, ya mesti tetap menghadap ke yang kuasa. Jadi tidak bisa manusia berusaha biarpun mau umur panjang itu tidak bisa. Kalau Tuhan sudah kehendaknya, ayo pulang. Jadi kemarin kadang-kadang saya juga memikirkannya, ini sebagai kita sebagai umur yang sudah lanjut, kita harus memikirkan apa yang harus kita kerjakan buat menyenangkan Tuhan. Jangan cuma seperti kadang-kadang kita nih, wah saya nggak punya ini, nggak punya itu, tapi Tuhan padahal sudah cukupkan semua. Apa yang dipikirkan lagi, ya? Nanti kita nggak usah memikirkannya hal-hal yang aneh-aneh. Yang penting kita melayani Tuhan. Inilah suatu ya himbauan motivasi buat ibu-ibu di sini, bapak ibu, supaya benar-benar melayani Tuhan. Jangan memikirkan yang seperti tadi dibahas, ya. Nah, Tuhan Allahmu itu ada di dalammu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Nah, ini yang penting ini, ya. Tapi segalanya harus kita bawa dalam doa, dalam ucapan syukur. Tapi jangan selalu mengeluh. Nah, ini mengeluh ini yang paling tidak baik. Nah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini ayat yang menguatkan saya juga. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini betul, Mazmur ini memang menyatakan kalau kita bersukacita, bergembira dalam Tuhan itu tanpa kita sadari, tanpa kita pikirkan, Tuhan sudah siapkan semua. Jadi di sini ini ayat yang menutup yang disampaikan di aja supaya tidak lama-lama.
nanti mungkin Pak Irjen bisa nambahin. Jadi barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Jadi ini penting juga. Kalau saya sudah diberi misalnya biarpun kecil ya dokumentasi aja, tapi kalau saya lakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti nanti beri yang lebih besar lagi. Amin. Jadi di sini ya cuma sekian ya, mungkin pendek tapi mungkin bisa menguatkan Bapak Ibu di sini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, saya nggak pakai mic, tetap dengar ya. Nah, ini sudah termasuk saya sudah sangat-sangat bangga ya, saya bisa melihat Pak Matius bisa berdiri di atas mimbar ya. Tapi walaupun bukan masalah sedikit banyak atau apa, tapi yang penting itu apa? Sudah kena di pribadi lepas pribadi. Satu kata, dua kata, satu kalimat kalau sudah kena itu sangat luar biasa. Nah, Tuhan selalu menyertai kita, terutama di dalam JIG Stockholm ini sangat-sangat luar biasa. Ya nanti setelah saya perkenalkan ini malaikat-malaikat yang dikirim Tuhan, saya nggak tahu, saya sampai kadang merinding, loh kok bisa seperti ini Tuhan. Aku cuma kayak gitu aja. Nanti tak kasih satu cerita yang untuk menguatkan, tetap untuk menguatkan kita ini supaya kita ini benar-benar ini loh Tuhan ini loh maha baik, Tuhan ini menyertai, Tuhan melawat ya. Sampai hari ini pun saya sampai nggak nyangka kadang kok menurut Tuhan ini kita kesulitan. Sing kemarin saya sudah ngomong kalau musik itu pakai YouTube ya, yang terakhir mau keluar reklame ya. IndiHome ya, kemarin nyanyi enak-enak kok IndiHome. Waduh ini Tuhan, ini butuh ini Tuhan saya Tuhan. Wis ono alate gak sing main. Loh, akhirnya Tuhan kirim malaikat kecil. Nah, ini malaikat kecil ini dari siapa? Ini putranya dari Pak Ken. Ya, ini Pak Ken nanti saya perkenalkan dulu ya. Silakan Pak Ken untuk berikan satu kesaksian. Dia dari mana? Saya bertemunya Pak Ken cuma simple aja. Saya cuma hanya sharing-sharing Pak Ken. Saya butuh itu bisa dapat issue simple itu ya apa gitu. Akhirnya dibantu, misalkan nanti pelan-pelan saya akan belajar untuk melanjutkan ke LCD biar bisa nyaman ya buat ibadah ya. Ini saya mau perkenalkan dulu, ini siapa ini? Saya ini ketemunya lewat Facebook aja, terus akhirnya Tuhan kirim bisa ke sini, diplesi juga, dikirim malaikat kecil yang bisa ini. Moga-moga tetap setia ya, tetap nanti ibadah kita cuma Rabu dan Sabtu, moga-moga tidak mengganggu pelajaran, jadi tetap bisa mendukung kita. Ya silakan Pak Ken dulu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Perkenalkan, nama saya lengkapnya Mei Lamsen Simamora. Iya. Saya dari Batak, Sumatera Utara. Saya istri orang Jawa. Saya di Malang sudah 21 tahun. Beberapa waktu yang lalu saya pengembalaan di Saujajar. Saya dari dulu adalah memang melayani ya, sambil kerja. Nah, waktu itu saya melayani di Saujajar dan 2017 Tuhan izinkan gereja saya ditutup. Puji Tuhan ya. Sejak saat itu saya beralih menjadi penginjil dan menjadi wartawan. Saya hanya ingin mengetahui kenapa sih kok ada gereja-gereja ditutup, kenapa kok ada gereja-gereja bermasalah. Nah, karena keseriusan saya mungkin dalam menjalani karir, bulan 3 2022 saya dilantik menjadi Ketua Persatuan Wartawan Nasrani se-Jawa Timur. Ya, jadi kalau ada wartawan-wartawan Kristen banyak bergabung dengan kita di Jawa Timur, saya menjadi ketuanya. Ada beberapa gereja juga yang biasanya konsultasi ke kita atau sedang kita tulis beritanya. Puji Tuhan, ini anak saya usia 11 tahun, kelas 5 SD, sekolah di Kalam Kudus, Malenggang. Puji Tuhan dia puji Tuhan bisalah sedikit main musik. Cuman karena hari ini adalah hari pertama, dia bilang tadi, Pak, mending saya ngikuti saja. Karena kalau saya yang narik nadanya, setiap orang itu nadanya berbeda. Timbangan pas tak tarik ketinggian, WL-nya kasihan, katanya begitu. Jadi saya tinggal di Wagir dan
Saya kemarin cerita kepada Pak Wijaya, kita ada banyak persamaan. Salah satunya adalah misi kemanusiaan. Kalau katanya lansia itu kemarin berbagi ke daerah bencana, kalau saya adalah ketuanya Pemuda Kristen Tanggap Bencana. Jadi kalau ada kebencanaan, tim kita turun sebagai rescue, bukan sebagai kalau kebanyakan tim itu kan bagian logistik ya, mengantar makanan, memberi, itu biasanya hampir semua ormas Kristen seperti itu. Tetapi kalau kita lebih mengarah ke rescue-nya, penyelamatan jiwanya. Ya, kalau mungkin dari Bapak Ibu ada yang mengenal Pak Joko yang di belakang Sena Putra, ketika beliau tenggelam dan diketemukan di Sengguru, beliau tidak memiliki keluarga satupun dan tidak memiliki saudara. Puji Tuhan, akhirnya saya dan teman-teman yang mengurus dan saya sendiri yang tanda tangan di depan kepolisian, saya sendiri yang bertanda tangan di rumah sakit supaya jenazahnya bisa kita ambil keluar dan kita kebumikan. Nah, itu perbedaannya kalau bagian logistik dengan bagian rescue. Ya, kalau logistik tadi siapapun boleh terlibat karena tidak menjadi sebuah bahaya. Tetapi kalau menjadi rescue itu biasanya harus ada sedikit pelatihannya. 2 minggu yang lalu ada tenggelam juga di daerah Kendal Paya. Puji Tuhan, kita Pemuda Kristen Tanggap Bencana juga turun ke sana untuk menolongnya. Dan saya katakan tadi kemarin kepada Pak Wijaya, saya untuk menjadi gembala sidang itu sepertinya tidak begitu tertarik lagi. Ya, saya lebih happy di pelayanan keliling-keliling, khususnya di kemanusiaan tadi. Saya lebih happy seperti itu. Karena kalau menjadi gembala sidang kan saya akan terikat di satu tempat saja. Tetapi ketika saya menjadi tim rescue, itu saya bisa kumpul dengan orang-orang. Tidak ada kaya miskin dalam tim rescue. Kalau orang kena bencana, mau dia kaya pun tetap tidurnya di lantai. Dia nggak bisa memilih, oh saya mau di hotel saja, kan nggak bisa. Ya. Beberapa waktu yang lalu ketika terjadi gempa di Dampit, saya ketemu dengan orang-orang yang menurut kita mereka kaya, tapi akhirnya mereka tidur di tenda. Jadi tendanya mereka buat di depan rumahnya. Saya sampaikan, loh Pak, kenapa nggak tidur di rumah saja? Rumahnya bagus, gedong. Loh Mas, jangankan ada goncangan ya, aku tikus mencolot loh Mas, buat gini setengah mati. Tak kira sekali gempa mana? Karena kejadian kemarin itu sangat cepat, hanya 15 detik rumah saya sudah roboh. Mereka bayang, jadi di dalam kebencanaan itu tidak ada kaya dan miskin. Yang ada adalah kita setara di mata Tuhan. Mau kaya, mau miskin, kalau sudah Tuhan berkehendak, kita semua setara. Kita akan tidur di lantai, kita akan tidur di tempat-tempat yang menurut kita ya mohon maaf ya, kita nggak nyaman. Ya, saya sampai katakan kepada Pak Wijaya, begitu terjadi bencana, orang-orang pada mengungsi. Tapi kalau tim rescue seperti kami, itu ngumpet, menyelamatkan, siapa tahu ada yang masih tertinggal. Ya, dan orang-orang seperti kami pasti terdata, pasti terdaftar. Karena kami sampaikan tadi, menghindari, sering kok kita dengar kalau terjadi bencana, ada yang pura-pura nolong, tetapi ada yang berangkat nggak bawa motor, pulang bawa motor. Iya, karena kan kalau terjadi bencana, tidak mungkin dia masih mikirkan kontak motor saya di mana ya, BPKB motor saya di mana, nggak mungkin. Dia tinggal aja motornya di situ, kontaknya nyantol, BPKB-nya dalam lemari. Nah itulah yang membuat menjadi seorang tim rescue itu harus benar-benar yang takut akan Tuhan, yang benar-benar melayani Tuhan, supaya tidak menjadi batu sandungan, khususnya kita yang menjadi pemuda Kristen tanggap bencana. Sekian kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, terima kasih Pak Ken. Ya ini Tuhan kirim ya. Kayak